Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang gambaran negara kita di masa depan. Jadi setelah 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, ternyata negara kita ini dijalankan oleh para penguasa dengan sistem oligarki. Jadi hukum-hukum itu ditentukan sepihak. Masyarakat cenderung jadi korban, bahkan banyak terbunuh karena definisi-definisi sepihak oleh penguasa. Nah, kecenderungan ini sepertinya setelah kita lihat selama 77 tahun ini, banyak hal-hal yang produktif hilang di negara kita ini karena ada kekuasaan oknum-oknum yang berada di oligarki seperti zeolit. Zeolit itu di Indonesia ini banyak, harganya murah, tapi kalau diimpor harganya mahal. Lalu zeolit di Indonesia tidak mendapat izin untuk digunakan karena ada kepentingan pengimpor zeolit. Demikian juga seperti ada pesawat buatan kita, karena ada yang bisnis impor pesawat dalam negeri, produksi dalam negeri, ya hancur semua. Jadi ada oknum-oknum yang selalu mencari keuntungan di dalam kekuasaan republik, tapi prakteknya oligarki. Jadi dengan kecenderungan ini sepertinya nantinya akan lahir kerajaan-kerajaan. Makanya dari awal presiden kita udah ada cerita presiden seumur hidup. Lalu dilanjutin dengan anaknya Megawati yang jadi ketua PDI Perjuangan begitu lama. Lalu lahir partai-partai yang turun-menurun dipegang oleh satu dinasti gitu. Ya, ini udah gejala-gejala akan terjadinya pembentukan kerajaan ini. Nah, oligarki ini makin lama makin kuat, akhirnya jadi kerajaan. Dan kita sudah punya pengalaman kerajaan banyak sekali di Jawa khususnya ya. Mulai dari Ken Arok, di mana satu keluarga kerajaan saling bunuh. Demikian juga Demak dengan Majapahit, putra mahkota yang mengambil alih kekuasaan orang tuanya dengan berbagai judul. Demikian juga Joko Tingkir direbut oleh anaknya sendiri. Ya begitulah kenyataan realitas kita ini. Ya sangat primitif. Belum ada peradaban yang layak bisa menghargai peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakusan kekuasaan yang mendominasi di negara kita. Jadi sepertinya banyak orang kelaparan di negara yang sangat makmur ini. Padahal kita ini makmur, santai-santai aja bisa hidup mewah. Tapi karena ada yang serakah, dia menjual negara ini, menjual, sehingga banyak rakyat yang ujungnya nggak memperoleh kemakmuran, apalagi mau keadilan. Demikian juga hukum, masyarakat tidak bisa mendapat keadilan hukum karena kekuasaan dimonopoli oleh
orang-orang yang serakah tadi dengan kekuasaan. Judulnya Pancasila, demokrasi, kerakyatan yang dipimpin, keadilan sosial, peri kemanusiaan. Mereka teriak-teriak Pancasila, kebineka. Mereka itu nggak pernah baca situasi bangsa dan negara ini, cuma asal teriak-teriak aja, kedok aja. Ya, jelas ini ada musuh dalam selimut di negara kita ini. Dari dulu sistem politik klaim mereka mengaku melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Orang lain dianggap nggak melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Jadi secara sepihak. Kenapa mereka bisa berbuat begitu? Ya karena kekuasaan oligarki itu semua dia yang menentukan hukum menurut satu pihak. Jadi memang tidak ada pemikiran untuk kemakmuran rakyat. Yang ada kayak bantuan sosial segala macam, banyak orang miskin yang nggak dapat. Sementara orang yang mampu, yaitu kalau prakteknya sih bukan untuk masyarakat, tapi dana politik gitu. Ya walaupun dikemas. Emang kita ini ahlinya kebohongan publik ini, mulai warisan dari Belanda. Dilanjutkan dengan para akademisi dan birokrasi. Menjual negara kita untuk kepentingan pribadi. Yang masyarakat kita ya tetap aja akar rumput di bawah. Kelas menengahnya nggak pernah kebentuk. Semua pengen di atas. Jadi memang masyarakat kita ini jadi nggak menjadi masyarakat yang madani. Yang prakteknya emang nggak beda dengan zaman penjajahan. Ya ini mau sampai kapan saya rasa kita harus berdoa ya. Karena kekuasaan oligarki ini cuman bisa kita hadapi dengan pertolongan pencipta langit dan bumi. Tapi itu dah banyak kekuasaan seperti ini tumbang. Ya di negara kita bisa lihat tumbangnya para oligarki demi oligarki tumbang. Yang begitu tumbang keluarganya terserak-serak. Seperti bukan keluarga yang dulu berkuasa gitu. Ya kenapa sampai begitu ya? Karena masyarakat terlalu lama melihat ketidakadilan itu. Tambah lagi memang masyarakat kita ya masih jauh dari masyarakat beradab, karena ya mereka yang beriman, mengaku beriman kepada kitab suci aja nggak pernah tamat baca kitab sucinya dengan bahasa yang dia mengerti, dengan terjemahan gitu, kalau nggak bisa bahasa aslinya, sehingga mereka bisa melaksanakan imannya dengan benar. Jadi memang, dan kebodohan ini juga dipelihara oleh tokoh-tokoh agama yang punya kepentingan juga sejak zaman dulu. Tokoh-tokoh agama inilah yang menjadi musuh-musuh para nabi, karena mereka ya sama dengan tokoh-tokoh negara gitu loh. Orang-orang yang berkepentingan dunia, dan itu ya sudah dari zaman ke zaman lah. Ya cuman ya sekarang udah 77 tahun ya, mungkin udah deket juga ajalnya itu. Para oligarki yang mengatasnamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mungkin sudah terlalu banyak catatan yang bisa kita lihat. Beribu-ribu, berjuta-juta warga negara Indonesia yang terbunuh. Gak pandang bulu, orang sekaliber Munir pun mereka bunuh. Gak ada rasa-rasa malu. Terakhir Kanjuruhan.
kilometer 50. Ya, saya berharap pencipta manusia dan langit dan bumi ini akan memberi kekuatan yang menolong kepada kita sebagai manusia yang mudah-mudahan mendapat bimbingan tunjuknya sehingga terpilih untuk melakukan perbaikan di muka bumi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.